Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Aisyah Khairunisa. Tahun lalu, tepatnya Lebaran juga, dimana aku lagi kumpul sama keluarga. Dan saat itu kumpulnya di mobil, jadi yang perempuan kumpulnya sama perempuan, yang laki-laki kumpulnya sama laki-laki. Nah, salah satu sepupu aku itu bawa topik mengenai orang tuanya, dimana orang tuanya itu suka ninggalin dia di rumah sendiri. Jadi dia itu diberi tanggung jawab untuk menjaga rumah dan juga membersihkan rumah. Di situ yang aku pikir dia emang mau membawa topik itu untuk memancing keluarga-keluarga lain, sehingga aku ikut nimbrung dan memulai membahas orang tuaku juga. Namun yang ada malah orang tuaku negur aku, kayak kenapa bicara hal kayak gitu juga, karena ternyata yang dia mau bicarakan itu untuk cerita dia sendiri. Di situ aku menyadari kalau aku tuh nggak punya nunci yang baik. Nah, nunci ini apa sih sebenarnya? Jadi nunci ini yang aku ketahui itu adalah konsep dari Korea Selatan yang artinya bahasa Indonesianya nalar atau logika. Nunci ini sendiri udah jadi hal yang wajib diajarkan sama anak-anak mereka, karena bagi mereka sendiri nunci ini seperti mengajari anak-anak mereka menyeberang dengan baik. Yang diperluin nunci ini cuma dua, cuma mata sama telinga. Karena dengan kita bisa membaca situasi dan mendengar orang lebih banyak daripada menonjolkan diri kita sendiri, nunci dapat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nunci ini sendiri juga di Korea sendiri itu, kalau orang nggak punya nunci ini yang disebut dengan kepekaan, mereka bakal bilang itu nunci okso, yang artinya lu tuh nggak punya nunci. Dampak positif nunci ini mungkin yang terutama ada 3. Yang pertama itu tuh mencegah kesalahpahaman ataupun konflik. Dengan adanya nunci, kita semua lebih mencegah si kesalahpahaman ini karena kita lebih memilih perkataan. Berapa banyak sih orang yang cuman salah ngomong atau salah intonasi nada, jadi mengakibatkan adanya konflik atau kesalahpahaman. Nah, dengan adanya nunci ini sendiri dapat mencegah kita dengan memilih kata yang mana yang benar yang tepat, bagaimana cara kita mengekspresikan sebuah kalimat atau intonasi agar orang itu lebih minim atau mencegah dari rasa tersinggung sama orang yang dengar. Yang kedua, nunci ini juga dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita sendiri. Karena orang yang memiliki nunci tinggi cenderung lebih memperhatikan sekitar, lebih memahami lingkungan sekitarnya. Mereka lebih dihargai, dihormati, dan juga dipercaya oleh rekan-rekannya mungkin. Yang ketiga, nunci ini juga membantu dalam membuat hubungan agar lebih baik dan lebih positif. Karena orang-orang yang punya nunci tinggi ini lebih mengetahui kapan mereka harus bereaksi, kapan mereka harus mendengar, kapan mereka harus berbicara. Nah, itu juga yang mungkin teman-teman suka memilih-milih ya dalam berteman, kayak curhat bisa dibilang, karena mungkin teman-teman curhatnya lebih sesuai sama yang kita inginkan. Contohnya ketika kita ingin cuman didengar, kita bakal memilih teman-teman orang yang lebih pendiam biasanya, atau teman-teman yang mungkin lebih menyadarkan kita, atau ternyata dia cuman hanya sekedar memahami ataupun memberi empati sama kita. Gimana sih cara menerapkan nunci ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, kita harus lebih memperhatikan sekitar kita. Sebelum kita join sama lingkungan baru, kita bisa melihat sekitar kita dulu. Apakah lingkungan tersebut nyaman, tegang, ataupun memang rasanya santai, sehingga saat kita bergabung dengan lingkungan tersebut, kita bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan diri kita terhadap lingkungan tersebut. Yang kedua adalah berbicara lebih sedikit dan mendengarkan lebih banyak.
dengan mendengarkan lebih banyak sehingga kita lebih memahami orang lain. Kemudian juga yang terakhir, cara menerapkan nunci dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan melihat komunikasi secara body language-nya dan juga melihat ekspresi wajahnya. Ketika kita berbicara dengan orang lain, mungkin orang itu tidak bisa langsung memberitahu mengenai perasaannya, apakah dia sedang senang, sedih, atau mungkin dia cuma bilang baik-baik aja, tapi nyatanya kita nggak tahu. Nah, sebenarnya itu tuh bisa dilihat dari body language-nya, apakah dia nyaman, apakah dia santai, apakah dia sedang baik-baik aja atau enggak, dengan juga ekspresi wajahnya. Dengan itu nunci itu nggak cuma memperhatikan situasi, tapi juga memperhatikan orang lain, apakah orang lain itu nyaman ataupun ternyata ada kenapa-napa. Yang terakhir, nunci itu bukan asumsi, melainkan membaca situasi sebelum situasi membaca kita. Saya Alisa Khairunisa, sekian dan terima kasih.